Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gian Aliangga Prayogo, kelas PPKN 02 PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan NIM 223172913586. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi pembelajaran Kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan submateri Hakikat dan Teori Kedaulatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuaca kita akhir-akhir ini kadang panas terus sorenya langsung mendung, itu bisa jadi berpengaruh kepada kondisi tubuh kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas atau perwakilan untuk memimpin doa. Silakan. Gus, memimpin doa, Gus. Siap, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa kita. Baik. Sebelum mulai, Bapak akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak hadir? Semua. Bagus ya. Alhamdulillah. Materi kita adalah masuk kepada bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Materi pokoknya adalah hakikat dan teori kedaulatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, ada kesepakatan pembelajaran yang kita sepakati ya. Kita baca bersama-sama. Di dalam kesepakatan ini, kalian akan duduk rapi dan tidak tumpang kaki. Sepakat? Sepakat? Oke. Terus kalian tidak ngobrol kecuali waktunya diskusi. Sepakat? Terus berbicara sopan dan saling menghormati pendapat. Sepakat ya? Dan terakhir, tidak menggunakan handphone selain untuk pembelajaran. Sepakat? Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pelajaran, apakah kalian ingat dengan materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu? Apa materinya? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di situ ada pernyataan tentang kedaulatan yang dianut oleh negara kita. Sebelum kita masuk kepada kedaulatan negara kita harus mengetahui apa itu kedaulatan. Setelah itu, Bapak mau bertanya kepada kalian. Tolong jawab bebas saja. Ya. Jadi menurut kalian, masyarakat punya kekuasaan tidak di negara kita ini? Punya. Baik, sebelum masuk kepada materi, di sini ada manfaat materi. Ya, manfaat materi hakikat dan teori kedaulatan rakyat adalah supaya kalian memahami teori kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan ya, belum masuk kepada kedaulatan rakyat, memahami teori kedaulatan. Ya, nah, kalian belum tahu tadi kan. Terus kalian mengetahui kedaulatan kita itu apa. Terus yang ketiga, bersikap positif sesuai dengan kedaulatan yang negara kita. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan hakikat dan teori kedaulatan itu seperti apa. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh. Ya. Apa sih contoh sikap positif dalam kedaulatan itu? Ya. Terus kalian bisa menelaah. Tujuannya adalah menelaah tentang kedaulatan negara di lingkungan sekitar. Ya, setelah materi kalian paham, lalu kalian akan menelaah masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan tapi di lingkungan sekitar. Bisa di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir adalah menyajikan hasil penelaahan masalah kedaulatan rakyat. Jadi nanti kalian bisa menyajikan.
Nah, ini garis besar pembelajaran kita kali ini, ya. Pertama, kalian akan merumuskan masalah, ya. Tentunya merumuskan masalah berbarengan dengan menentukan dulu, menentukan masalah, merumuskan masalah, terus menelaah permasalahan yang kalian angkat, terus menyajikan hasil penelaahan, dan nanti di terakhir akan ada plus tes atau penilaian pengetahuan. Nah, jadi teknik penilaian di dalam kelas itu ada dari 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap. Ya, sikapnya dari mana? Dari kalian bersikap, dalam berbicara, bersikap seperti tumpang kaki itu tidak boleh, ya. Jadi di dalam pembelajaran tidak boleh kalian bersikap atau bergestur yang seenaknya, ya, berbicara terutama. Terus ada teknik penilaian pengetahuan, akan ada evaluasi atau uji pemahaman di terakhir yang tadi ada post test. Terus keterampilan itu Bapak lihat langsung, Bapak melihat langsung menilai kinerja kalian dalam diskusi dan cara kalian mempresentasikan dari masalah kalian. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita bersama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan untuk kalian yang berdiri dan semua berdiri. Oke, selanjutnya kalian pergunakan ini adalah sebagai orientasi masalah yang kalian akan analisis atau ditelaah, ya. Terima kasih. Sudah? Seru nggak? Sedih ya? Sedih. Apa yang bisa kalian ungkapkan dari video yang ini adalah contoh sikap yang tidak berdaulat? Apa yang kalian tanggapi dari sini? Ya? Jangan malu-malu dong, relax aja. Hah? Kalian udah lihat kan perilakunya seperti apa? Apakah itu baik? Kenapa tidak baik? Orang tua tidak mengizinkan anaknya berprestasi. Apalagi tadi apa? Mengekang. Apalagi? Dan cukup? Jadi itu yang bisa kalian ungkapkan? Betul sekali. Di dalam video ini, ya, orang tua sangat mengekang. Itu benar-benar tidak mencerminkan masalah, tidak mencerminkan perilaku yang berdaulat sesuai dengan kedaulatan negara kita. Ya, orang tua mengekang. Ya, terus orang tua tidak boleh anaknya
berprestasi, terus berpartisipasi dan lain sebagainya sangat terbatas. Itu namanya pendidikan otoriter. Jadi otoriter itu kumaha orang tuanya aja, gimana orang tuanya aja, nggak boleh. Pokoknya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu harus turun sama ayah atau sama mama. Itu namanya otoriter, ya. Terus dari situ gurunya juga, kepala sekolahnya juga, ya. Di situ mencerminkan perilaku yang tidak berdaulat. Jadi kalian paham ya? Nah, kira-kira masalahnya itu seperti ini. Bisakah kalian mencontohkan perilaku atau sikap positif kedaulatan di rumah, di sekolah atau di masyarakat? Apa itu, Windy? Nah, mengerjakan pekerjaan rumah. Betul sekali. Karena pekerjaan rumah adalah pekerjaan pribadi. Ya, artinya si anak tahu tentang kewajibannya. Kalau berkeluarga itu harus berdaulat. Atau kita harus menghargai pendapat sesama keluarga. Kita harus menghargai pendapat ayah, ibu, adik, kakak. Jangan pandang dia lebih kecil dari kita, tapi kita itu harus menerapkan musyawarah, ya, dan bebas berpendapat dan kita menghargai itu, ya, dan mengerjakan pekerjaan rumah itu artinya dia bertanggung jawab atas kesepakatan. Pasti dong, kalau misalnya mau bersih rumah, misalkan, oke, besok hari Minggu misalkan ya, gimana kalau misalkan kita bersih rumah, di situ pasti ada kesepakatan dong, pembagian tugas dong. Oke, adik nanti kamu bersih kamar, terus kamu bersih ini ya. Terus adik pun di situ, oh baik ayah. Terus ke kakak nanti bersih setelah bersih kamar pribadi, nanti kamu bersih ini ya, bantuin mama, bla 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 bla. Artinya di situ sudah ada kesepakatan, ya. Itu contoh atau sikap positif perilaku berdaulat di dalam lingkungan rumah. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk kepada pembahasan atau materi. Kalau mau kalian keluarkan handphonenya, ya. Bisa kalian barcode atau scan barcode di layar atau barcode yang sudah Bapak print, ya. Baik, sudah semua? Masuk ke materinya? Nah, di dalam materi itu Bapak sudah tulis garis besarnya. Di situ ada pengertian kedaulatan. Coba Albia, kamu bacakan pengertian kedaulatan. Yang keras ya. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulat, yang artinya kekuasaan tinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Oke, jadi kedaulatan bahasa Arabnya adalah daulah, yang artinya adalah Kekuasaan tertinggi. kekuasaan tertinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan. Dan di situ sudah ada pengungkapan mengenai kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada rakyat. Walaupun presiden orang pertama di Indonesia, dikatakan ya, orang nomor 1 di Indonesia adalah presiden, tetap presiden kedaulatannya kalah sama rakyat. Kenapa? Presiden dipilih oleh rakyat. Terus ada juga kedaulatan raja, ya. Jadi kedaulatan raja adalah kedaulatan seorang raja yang mengaku dia adalah utusan Tuhan, ya. Tapi haknya apa ya? Jadi kedaulatan raja ini sudah mangkir dari kedaulatan Tuhan. Kalau kedaulatan Tuhan tadi dia adalah utusan Tuhan, ya. Jadi dia adalah mulia, peraturannya mutlak gitu. Kalau ini dia merasa dirinya pribadi, kedaulatan raja, kekuasaan adalah aku sebagai raja. Jadi kekuasaan tertinggi adalah
dari seorang raja. Jadi pernyataan seorang raja itu benar, tidak akan salah, dan hukum-hukumnya itu berlaku untuk masyarakatnya. Terus ada kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara ini adalah kekuasaan tertinggi adalah negara. Pokoknya kepentingan negara adalah kepentingan yang sangat urgent, yang sangat penting, ya. Terutama kedaulatan negara ini yang menganutnya biasanya negara-negara yang cenderung diktator, ya. Dan ada juga yang mengatakan cenderung yang menganut kedaulatan negara ini adalah negara-negara komunis, ya, yang sangat mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan lainnya. Ya, paham ya? Lanjut, ada kedaulatan hukum. Ya. Jadi kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi adalah hukum. Nah, positifnya dari kedaulatan hukum adalah kedaulatan hukum berasal dari keadilan, menerapkan keadilan, ya. Itu kedaulatan hukum. Jadi kekuasaan itu diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur, hukum yang membatasi, ya, dari kekuasaan-kekuasaan lainnya, ya. Jadi tujuan dari kedaulatan hukum ini ya supaya masyarakat merasa aman, masyarakat merasa adil, dan keadilan tidak tumpul di atas dan tajam di bawah. Paham? Terus ada kedaulatan apa lagi? Kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini ya perlu kalian pahami adalah kedaulatan yang kekuasaan tertingginya adalah masyarakat. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaannya awal. Apakah masyarakat mempunyai kekuasaan? Nah, di kedaulatan rakyat jelas masyarakat mempunyai kekuasaan. Kekuasaannya adalah rakyat boleh menentukan penyelenggara negara. Ya, kita itu bisa menentukan penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara pun berasal dari rakyat. Ya. Jadi kedaulatan rakyat itu menurut Abraham Lincoln, kedaulatan rakyat itu dari rakyat, oleh, untuk rakyat. Itu kedaulatan rakyat menurut Abraham Lincoln. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Silakan. Ajukan. Silakan Albi berdiri. Apakah masih ada negara yang dipimpin oleh raja, Pak? Oh iya, baik, silakan duduk. Tadi Albi bertanya mengenai apakah masih ada kepala yang pemimpin yang dipilih oleh raja. Betul sekali, masih ada sampai sekarang. Itu namanya pemerintahan monarki, masuknya kepada kedaulatan raja. Yang pertama disebutkan oleh Pius tadi adalah Thailand. Ya betul. Di Thailand memang masih ada kedaulatan raja, tapi sudah dibantu oleh Perdana Menteri. Paham sampai sini? Paham. Baik. Kalau begitu, kita masuk kepada pemilihan masalah. Sebelum masuk kepada pemilihan masalah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Bapak akan bagikan dulu LKP-nya kepada peserta tadi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi langkah pembelajaran kali ini silakan kalian pilih masalah atau sikap atau perilaku yang kurang mencerminkan kedaulatan yang ada di lingkungan sekitar kalian, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat tetangga kalian juga boleh. Ya, yang pertama tentukan masalahnya. Yang kedua buatlah rumusan masalah.
ketiga, buatlah solusi bersama kelompok tentunya ya. Dan nanti di akhir akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan kalian pilih masalah, ya, rumuskan masalahnya. Gimana kalau masalah tentang Karena kalau kita tidak menjalani tugas rumah, ya boleh. Baik, silakan buka handphonenya, ya, buka handphonenya. Silakan tentukan masalah dan rumuskan masalahnya, ya. Buatlah pertanyaan. Kira-kira apa sih penyebabnya sikap yang tidak demokratis itu, dan apa akibatnya yang sikap yang tidak demokratis itu, dan solusinya seperti apa, ya. Gimana? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 masalahnya apa nih? Kira-kira yang mau dibahas? Tadi hasil diskusinya apa? Yang mau bahas apa? Oh, sekolah. Lingkungan sekolah. Jadi kasusnya apa? Oh, bolos sengaja di lingkungan sekolah. Oke, berarti itu melanggar di sekolah ya. Oke, itu masuk. Silakan kalian buat tulisan masalahnya. Kalau kelompok 1 masalahnya apa? Nah, betul. Masih ada tuh, ketika Bapak melihat kalau masuk kelas, masih ada sampah berhubungan itu. Apalagi kalau misalkan ada sampah es plastik, bau banget. Boleh tuh, karena memang kan tiga kelas itu hasil dari kesepakatan. Silakan kalian tuliskan masalah. Baik, kelompok 3 gimana? Tadi masalahnya apa? Oh, di lingkungan rumah. Kasusnya apa? Jadi, anaknya tidak menjalankan tugas rumah. Itu bagus juga, karena memang masih ada anak yang kadang-kadang malas buat cuci sepatu ya, benar nggak? Malas banget buat cuci sepatu. Padahal itu sepatunya dia, kaos kakinya dia yang pakai juga dia. Akibatnya bisa jadi sepatu itu bau pas hari Senin. Silakan kalian rumuskan masalahnya ya. Gimana kelompok 4? Masalah kalian apa? Oh, kedaulatan hukum. Kasusnya apa? Oh, dia memakai helm di pedesaan. Bagus tuh. Iya betul tuh. Berarti masuk kepada kedaulatan hukum ya? Oh, bagus tuh. Karena memang Bapak lihat di sini masih banyak masyarakat yang belum memakai helm, padahal helm itu bukan hanya di jalan raya, tapi di pedesaan pun harus menggunakan helm. Apalagi yang anak remaja yang sekarang fungsi polisi gitu ya. Jadi silakan rumuskan masalahnya ya. Oke. Baik, semuanya sudah selesai? Baik, siapkan data-datanya ya. Putuskan siapa yang menjadi perwakilan presentasinya ya. Mari kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang tidak menjalankan tugas rumah. Rumusan masalah. Apa penyebab anak tidak menjalankan tugas rumah? 2. Apa akibatnya? 3. Bagaimana solusinya agar tidak menjalankan tugas rumah dengan baik? Jawab. 1. Penyebabnya anak tidak menjalankan tugas rumah adalah karena merasakan waktunya bermain terganggu. Penyebab lainnya bisa karena
punya tanggung jawab tidak mandiri akan kesulitan jika suatu saat hidup tidak dengan orang tua. 3. Solusi agar anak tidak malas mengajarkan kebersihan. 1. Orang tua tidak terlalu Memanjakan. anak. 2. Anak diajarkan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas di rumah agar anak terbiasa bekerja. Masih tidak berusia remaja atau dini. 3. Orang tua memberitahukan tugas anak. 3. Orang tua memberitahukan tugas anaknya yang seharusnya bisa dikerjakan sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasinya sudah cukup bagus ya, cuma pemaparannya saja hanya agak simpel ya. Betul sekali. Jadi kenapa anak malas mencuci sepatunya sendiri? Ya, kenapa sih? Karena dari kecil tidak diajarkan. Sejak usia dini, harusnya orang tua itu mengajarkan kepada anak tanggung jawab. Hal kecil yang menjadi tanggung jawab anak kecil apa coba? Umur 5 tahun, tanggung jawabnya belum ada tanggung jawab memang. Tapi kita ajarkan. Kamu punya adik umur 5 tahun, misalkan ya. Kalau ada sampah, apakah dia akan yang namanya anak 5 tahun ya? Sampah di mana aja, bakal di mana? Kita ajarkan tanggung jawab mengenai itu. Coba deh, kalau ada sampah, kamu buang ke tong sampah ya. Nah, biasanya anak kecil itu suka dengan tugas. Oh iya, harus buang ke tempat sampah ya kak? Iya, nanti dia akan membuang ke tempat sampah. Dari hal kecil sampai misalkan ketika usia remaja, kalau sudah diajarkan tentang tanggung jawab, dia akan terbiasa. Paham semua? Baik. Presentasi terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan masalah kedaulatan mengenai pengendara motor di pedesaan berhubungan dengan keadaan berbeda. Rumusan masalah: apa penyebab masyarakat di desa masih tidak memakai helm? Penyebab masyarakat masih belum memakai helm adalah belum sadarnya masyarakat terhadap pentingnya berkendara dengan aman. Untuk keselamatan diri sendiri, selanjutnya tidak adanya penegakan hukum dalam berkendara di pedesaan yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian ada masyarakat harus berkendara dengan menggunakan helm. 3. Solusi agar masyarakat desa terbiasa menggunakan helm adalah: 1. Harus adanya sosialisasi mengenai tertib berkendara kepada masyarakat desa agar meningkatkannya kesadaran keamanan dalam berkendara. 2. Perlunya penegakan hukum di daerah pedesaan mengenai ketertiban dalam berkendara agar masyarakat desa mempunyai rasa takut jika berkendara tidak tertib. 3. Perlunya ketertiban pemerintah desa mengenai tertib berkendara agar masyarakat desa sadar akan keamanan dalam berkendara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kamu. Kita tahu sendiri kan, kalau orang sini orang pedesaan, ya kalian pun nggak pakai helm kan? Ya. Kenapa kalian berkendara? Sepeda motor? Atas izin siapa? Orang tua, sendiri. Nah, tadi ayatnya pasalnya dibacakan sama kelompok 4. Undang-undang nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nomor berapa undang-undangnya? Tadi Bapak 80 berapa? Yang membunyikan kalau tidak pakai helm itu bisa dipidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000.
itu tidak adanya sosialisasi atau penekanan dari aparat kepolisian agar kita itu menggunakan helm. Belum adanya sosialisasi, belum adanya ikut andil pemerintah desa untuk menyarankan menggunakan helm kepada masyarakat, jadi belum ada. Ya. Nah, kita ini harus biasakan menggunakan helm yang standar nasional Indonesia. Paham? Paham. Oke. Terima kasih sudah presentasi semuanya ya. Sekarang adalah saatnya sesi tanya jawab. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Ya, silakan. Kelompok 1 atau kelompok berapa yang mau bertanya kepada kelompok berapa? Silakan. Yang duluan, angkat tangan. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok berapa? Pada kelompok 4. Kelompok 4 dengarkan ya. Ya wajib. Karena sesuai aturan yang tidak pakai helm akan dipidana selama 1 bulan atau denda 250.000, dan juga pakai helm itu untuk keselamatan harusnya semua pengendara bersadar dengan hal itu. Oke. Terima kasih kelompok 4. Bagaimana? Kelompok 1 sudah cukup jawabannya? Baik, terima kasih. Jadi memang betul. Tadi sudah Bapak komunikasikan juga. Jadi mengenai wajib atau tidaknya, ketika semua ada seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2, itu wajib pakai helm dan berketerangan SNI standar nasional Indonesia. Ada lagi kelompok yang mau bertanya? Silakan kelompok 2 pada siapa? Silakan kelompok 3 dengarkan. Apa aja sih tugas seorang anak menjadi rumah? Yang 1 di hari libur, membantu orang tua dan mengerjakan tugas. Gimana? Kelompok 2 udah cukup, Mas? Oke. Jadi memang pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang sesuai kesepakatan sebenarnya. Ya pasti ada dong orang tua kalian pernah berdiskusi mengenai, ayo dong adik atau kakak kalau misalkan hari libur kalian harus bertanggung jawab tugas masing-masing. Ya itu sudah bermusyawarah namanya. Ya. Dan ketika kalian mengiyakan, walaupun sambil main handphone, iya mah, iya pak, itu kalian sudah meng-ACC, artinya kalian harus bertanggung jawab, ya, paham? Sampai di sini? Paham. Baik. Adakah yang bisa menyimpulkan dari masalah masing-masing kelompok? Ya, ada? Silakan kelompok 1. Ada kesimpulan? Berdiri coba. Berdiri. Di situ aja. Kesimpulannya yaitu tiket kelas adalah tugas setiap anggota kelas yang wajib dilaksanakan. Tiket kelas juga merupakan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan bersama. Harus adanya rasa tanggung jawab setiap anggota kelas terhadap kebersihan kelas agar kelas tidak kotor, banyak sampah, kursi dan meja tidak teratur dan logis dan lain hal sebagainya. Petugas seksi kebersihan harus bisa tegas terhadap siswa yang tidak tiket, dan guru wali kelas juga harus ikut peduli terhadap kebersihan kelasnya agar kelas bersih dan rapi. Baik, terima kasih Umar Bro. Kelompok 2, bagaimana kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya, perilaku membolos adalah kenakalan siswa yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bisa balik. Guru menjadi peran penting dalam menangani kasus ini secara langsung. Guru juga harus bisa mengidentifikasi penyebab siswa tersebut bolos dan mengevakuasi agar siswa tersebut bersemangat sekolah kembali. Orang tua juga harus berperan mengenai bolos, karena jika hanya diperbaiki di sekolah saja tidak akan efektif. baik, terima kasih kelompok 2. Adalah tertib berkendara motor
penuhnya sosialisasi dan kepolisian dan seluruh adanya pemerintahan desa agar wawasan dan meningkatkan keamanan masyarakat desa meningkat dan dapat mengikuti peraturan yaitu menggunakan helm saat berkendara. Baik, terima kasih. Artinya kalian sudah memahami tentang kedaulatan berdasarkan masalahnya masing-masing. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi hari ini. Ya. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tunggal. Tidak ada yang lebih tinggi dari kedaulatan. Ya, kedaulatan dari para ahli kenegaraan adalah kedaulatan Tuhan. Ya, artinya menganggap bahwa seorang raja adalah keturunan dari dewa atau Tuhan. Kedaulatan raja, kedaulatan yang seorang raja menyatakan dia adalah penguasa tertinggi. Dan kedaulatan negara yang paling penting dari semuanya, dan negara adalah kekuasaan yang paling tinggi. Kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang menjalankan peraturan-peraturan dan membatasi kedaulatan lainnya. Dan kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang negara kita anut. Ya, kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki kekuasaan yang paling tinggi, tapi dibatasi oleh kerangka hukum. Jadi tidak semena-mena atau tidak absolut, ya, tidak berkuasa secara mutlak. Jadi kedaulatan yang dianut negara Republik Indonesia, ya, sesuai Undang-Undang tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya, artinya kedaulatan rakyat tidak secara absolut, ya, dengan dibatasi oleh hukum. Baik, silakan untuk siapkan handphonenya kembali untuk scan kembali. Ini adalah post test atau evaluasi pembelajaran, ya, penilaian pengetahuan kalian mengenai materi hari ini. Silakan. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Perhatikan baik. Berakhirlah pembelajaran kita kali ini, ya. Perhatikan dulu, simpan dulu handphonenya. Oh ya, sudah. Nanti. Ya, berakhir kita pembelajaran kali ini. Untuk materi berikutnya ada bentuk dan prinsip kedaulatan yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Silakan kalian sebelum mempelajari materi tersebut carilah informasi apa sih bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran ini berakhir, silakan Agus menutup dengan doa kembali.